Kita pasti pernah dikritik, entah itu sama temen, pasangan, atau rekan kerja. Tapi entah kenapa, kritikan itu kerasa kayak nempel di kepala kita seharian, atau bahkan berminggu-minggu. Misalnya, ada rekan kerja kita yang bilang, kerjaan lo kurang rapi, atau misalnya pas kita lagi presentasi, di akhir presentasi ada yang bilang, cara lo ngomong tadi agak kurang jelas, atau mungkin kita dikritik sama pasangan sendiri. Ya semacam lo tuh kadang kurang peka, atau misalnya lo nggak pengertian, dan masih banyak lagi. Kalimatnya sih pendek, tapi efeknya panjang banget. Awalnya lo cuma diem, tapi habis itu pikiran lo mulai kemana-mana. Terus lo mulai mikir kayak, emang gue separah itu ya? Dia kecewa gak ya sama gue? Gue kelihatan bodoh banget gak ya tadi? Dan anehnya, kadang kita tuh tahu kalau misalnya kritik itu mungkin ada benarnya, tapi tetap aja namanya kritik, ya rasanya nggak enak. Bukan cuma nggak enak didengar, tapi kayak ada bagian di dalam diri lo yang langsung ketarik gitulah. Kayak ada sesuatu yang harus lo lindungi. Makanya pertanyaannya bukan cuman kenapa kita susah menerima kritik. Nah, kita ganti pertanyaannya jadi, kenapa kritik kecil bisa terasa seperti serangan yang sangat besar? Yang jadi masalah, padahal kritik itu ya sebenarnya cuma informasi doang, tapi seringkali yaitu terdengar kayak sebuah ancaman. Entah itu ancaman terhadap harga diri, atau ancaman terhadap citra diri kita, atau ancaman terhadap perasaan bahwa ya kita ini cukup baik. Kalau misalnya semua kritik lu artikan sebagai ancaman, dari situlah semuanya udah terasa rumit. Selamat datang di segmen Kenapa Kita? Segmen yang akan membahas tentang pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang sering kita alami, tapi jarang kita pahami. Gini. Bayangin misalnya lo lagi ada project nih. Nah, lo udah kerja keras banget nih ngerjain project itu. Lo udah mikir, lo udah ngatur waktu, udah berusaha sebisa lo. Terus ada orang lain lihat hasilnya dan bilang, ini masih kurang. Secara logika sih, ya mungkin sederhananya dia ngasih tahu lo kalau misalnya ada bagian yang perlu diperbaiki. Tapi secara emosional kalimat itu bisa terdengar kayak lo belum cukup mampu, lo gagal, lo pecundang, lo nggak sebagus yang lo kira. Pokoknya banyaklah pikiran-pikiran negatif yang terlintas di benak lo gara-gara kritikan itu. Padahal mungkin orang itu nggak bermaksud nyerang lo, mungkin dia cuma ngasih masukan. Tapi di dalam kepala kita, kritik itu nggak berhenti sebagai kritik, dia berubah jadi cerita. Dan seringkali yang paling menyakitkan bukan kritiknya, tapi cerita yang muncul setelah kritik itu, yang mana satu kalimat dari orang lain bisa berubah jadi ribuan kalimat yang ada di kepala sendiri. Akibat kritik itu lu ngerasa ya lu selalu nyalahin diri lu sendiri. Terus banyak tuh pikiran-pikiran negatif di dalam kepala lu, kayak dia pasti kecewa sama gua, kenapa gua selalu salah ya. Nanti orang lain juga mikirnya gue gak mampu lagi. Dan masih banyak lagi yang mungkin lo juga relate sama apa yang gue omongin ini. Di titik ini kritik gak lagi terasa seperti masukan. Lo ngerasa kritik udah jadi barang bukti. Bukti bahwa ada sesuatu yang salah sama diri kita. Dan mungkin inilah alasan kenapa reaksi kita sering lebih besar daripada kritiknya. Kita bukan cuma merespon kalimat yang kita dengar, kita ngerespon makna yang kita tempelkan ke kalimat itu. Misalnya seseorang bilang, presentasi lo kurang jelas. Kalau lo mendengarnya sebagai informasi, ya mungkin artinya oke, berarti cara gue menjelaskan perlu dibuat lebih sederhana. Tapi kalau lo mendengarnya sebagai ancaman, artinya bisa berubah menjadi gue memalukan, gue gak pantas ngomong di depan orang. Kalimatnya sama, tapi rasa sakitnya bisa beda jauh. Tergantung cerita apa yang muncul di dalam diri lo. Dalam psikologi, ada yang disebut respon defensif. Sederhananya, ini adalah reaksi ketika diri kita merasa terancam. Bahkan menurut APA atau American Psychological Association menjelaskan bahwa manusia bisa menangkis kritik dengan pembenaran diri, alasan, atau reaksi emosional ketika merasa sedang diserang. Sebenarnya rasa nggak nyaman karena dikritik itu normal-normal aja. Cuman yang jadi masalah, sistem perlindungan ini kadang terlalu cepat menyala. Sebelum kita sempat bertanya, apa benar ada yang bisa gue pelajari dari sini, kita udah ngerasa kayak, ya gue harus ngebuktiin bahwa gue tuh nggak seburuk itu. Karena setiap orang punya gambaran tentang dirinya sendiri. Kalau lo ingin terlihat kompeten,
Kritik soal pekerjaan bisa terasa menusuk kalau lo ingin jadi pasangan yang baik. Kritik soal sikap lo bisa terasa menyakitkan. Kalau lo sedang ngebangun karya, komentar negatif bisa terasa seperti penolakan terhadap seluruh diri lo. Padahal yang dikritik mungkin cuma satu bagian aja, tapi kita sering menerimanya seolah yang sedang dinilai adalah seluruh diri kita. Bukan karena kritik itu selalu benar, dan juga bukan karena kritik itu selalu baik, tapi karena kritik sering menyentuh bagian diri yang diam-diam ingin kita lindungi. Ada satu teori psikologi yang bisa menjelaskan ini dengan cukup sederhana. Namanya cognitive dissonancy. Yang intinya, kita merasa nggak nyaman ketika ada informasi yang bertabrakan dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, lo lagi lihat diri lo sebagai orang yang teliti. Terus, ada orang lain yang bilang, kerjaan lo banyak yang kurang rapi. Di situ lo muncul benturan. Satu sisi, lo ingin percaya kalau lo itu orang yang teliti, tapi di sisi lain, ada informasi yang bilang, di bagian ini gue kurang teliti. Ada satu riset tentang feedback yang dilakukan oleh Kluger dan Denisi pada tahun 1996. Mereka meneliti bagaimana feedback mempengaruhi performa seseorang. Dan hasilnya menarik. Feedback ternyata nggak selalu membuat performa jadi lebih baik. Kadang feedback memang membantu kita berkembang. Tapi dalam kondisi tertentu, feedback juga bisa bikin performa menurun. Terutama ketika perhatian seseorang bergeser dari pertanyaan, apa yang bisa gue perbaiki, menjadi, berarti gue buruk ya? Berarti gue gagal ya? Dengan kata lain, kritik akan terasa sangat berbeda tergantung fokus kita. Makanya, saat dikritik, kita bisa langsung defensif. Kita buru-buru menjelaskan kayak, gue tuh sebenarnya udah nyoba loh. Gue tuh kayak gini karena situasinya emang sulit. Kadang penjelasan itu memang perlu, karena nggak semua orang paham konteks kita. Tapi kadang penjelasan itu muncul terlalu cepat. Yang menarik, kita sering ngira nerima kritik berarti harus langsung kuat, harus langsung lapang dada, harus langsung bilang makasih masukannya. Padahal sebelum bisa menerima kritik dengan tenang, kadang kita tuh perlu jujur dulu kalau kritik itu sebenarnya sakit banget. Yang perlu kita latih bukan menjadi kebal, tapi memberi jarak. Jarak antara kritik dan makna yang kita buat, jarak antara komentar orang dan nilai diri kita, jarak antara gue melakukan kesalahan dan gue adalah kesalahan, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Kita tuh sering lupa bahwa kritik yang sehat seharusnya menunjuk ke sesuatu yang bisa diperbaiki, bukan menghancurkan siapa diri kita. Tapi tentu aja nggak semua kritik itu sehat. Ada juga kritik yang disampaikan dengan kasar, ada pula kritik yang sebenarnya cuman pelampiasan emosi, ada juga kritik yang nggak relevan, dan bahkan ada kritik yang lebih banyak merendahkan daripada membantu. Jadi menerima kritik bukan berarti menelan semua komentar, bukan berarti semua omongan orang harus lo percaya. Menerima kritik berarti lo cukup tenang untuk mendengarkan dan cukup aman untuk mengambil bagian yang memang berguna. Ada satu teori psikologi yang menarik di sini, namanya self-affirmation. Sederhananya gini, ketika kita merasa diri kita sedang diserang, kita cenderung defensif. Tapi ketika kita ingat bahwa nilai diri kita nggak cuma ditentukan oleh satu kesalahan, kita jadi sedikit lebih punya ruang untuk mendengar hal yang tidak nyaman. Seorang ilmuwan bernama Claude Steele, peneliti yang banyak membahas self-affirmation, menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan untuk melihat dirinya sebagai pribadi yang cukup baik, mampu, dan punya nilai. Makanya, ketika ada informasi yang mengancam gambaran itu, kita sering langsung ingin membela diri. Tapi, kalau kita bisa melihat diri kita secara lebih luas, bukan cuma dari satu kritik, kita jadi lebih mungkin untuk bertanya, oke, bagian mana yang bisa gue pelajari dari sini? Bukan langsung menyimpulkan, berarti gue orang yang gagal ya. Yang awalnya kritik dianggap sebuah vonis, pelan-pelan berubah menjadi sebuah data. Dari sesuatu yang harus dilawan menjadi sesuatu yang bisa diamati. Bukan berarti ini mudah, tapi mungkin sedikit demi sedikit lo bisa mulai memperhatikan momen kecil itu. Momen ketika kritik datang, sebelum lo menyalahkan orang lain, dan sebelum lo menyimpulkan bahwa lo gagal, lo bisa berhenti sebentar dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang gue rasakan? Gue sedang mendengar kritik ini sebagai masukan atau sebagai ancaman? Dan juga yang sakit ini kalimatnya atau cerita yang muncul di kepala setelah itu. Kritik memang enggak selalu nyaman, tapi mungkin kita enggak harus menyerahkan harga diri kita pada satu kalimat orang lain. Pelan-pelan kita bisa belajar mendengarkan, kita bisa belajar memilah, kita bisa belajar memperbaiki diri tanpa harus membenci diri sendiri. Bukan menjadi orang yang gak pernah tersinggung, melainkan menjadi orang yang pelan-pelan bisa berkata, gue bisa salah,
tapi gue tetap orang yang berharga dan gue masih bisa belajar. Kalau setelah nonton video ini lo jadi keingat satu kritik yang pernah nempel lama di kepala lo, coba berhenti sebentar, terus tanyain pelan-pelan ke diri lo sendiri. Yang bikin sakit itu kalimatnya atau cerita yang gue buat setelah mendengar kalimat itu. Kalau lo nyaman, lo juga bisa tulis di kolom komentar kritik seperti apa yang paling susah lo terima. Bukan buat saling menghakimi, tapi mungkin dari cerita lo ada orang lain yang akhirnya merasa, oh ternyata gue gak sendirian ya.